Oke, kayak jadi gitu. ini bukan tutorial untuk menjadi maling gitu ya, Mas? Enggak. Nah, oke Mas, kali ini kita akan coba obrolin, nanti kita akan ngobrol dan bahas tentang bagaimana cara naik dan turunnya sepeda motor nih Mas. Nah, kalau menurut Mas Oko nih, cara naik dan turunnya sepeda motor itu seperti apa dan fungsi-fungsinya nanti seperti apa? Karena gini, terkait dengan video ini, kita sudah buat video-video sebelumnya tentang diagram nih. Jadi diagram itu menggambarkan bahwa ketika kita mau belajar naik motor dari awal nih, dari kita mau naik ontel, terus kita naik motor sampai kita benar-benar bisa naik motor expert sampai kita pengen untuk belajar balap. Nah, kita di sana ada semua. Nah, salah satunya yang akan kita bahas adalah naik dan turunnya sepeda motor terlebih dahulu ini, Mas. Nah, oke Mas, gimana caranya naik dan turunnya sepeda motor? Oke, jadi sebelum bahas prosedurnya ya, kita Oke. harus tahu dulu tujuannya belajar ini. Jadi Siap. tujuannya adalah yang pertama itu mudah. Jadi memudahkan orang ini nanti untuk memasang atau menstandarkan tengah gitu ya. Begitu pula melepaskannya dan kemudian aman. Jadi posisinya supaya pada saat dia naikin maupun nurunin juga aman. Nah, kalau sudah mudah, aman, pastinya nyaman. Nah, tujuannya itu sih sebenarnya di videonya ini kayak gitu. Nah, di balik itu nanti kita juga ada fungsinya sih. Jadi selain tujuannya tadi membuat mudah, aman dan nyaman gitu ya. Fungsinya adalah membuat orang ini menjadi lebih percaya diri. Maksudnya begini. Kadang-kadang pada saat naik motor, kemudian pada sampai tujuan tertentu itu kan butuh tempat parkir ya. Nah, pada saat tempat parkir terbatas, ya paling enggak harusnya di standar tengah kan. Nah, itu Karena standar samping makan waktu, makan tempat ya, Nah, makan waktu, tempat. makan tempat. Nah, jadi kalau makan tempat seperti itu pilihannya standar tengah. Nah, itu dia nggak kesulitan. Iya, lagi pula ini tukang parkirnya juga males bantuin kita ya, cuman ngatur-ngatur suruh masuk doang gitu kan. Iya. Terus tahu-tahu suruh nyetandarin sendiri. Terus kemudian fungsi berikutnya adalah selain dia nanti tidak punya keterbatasan, itu juga bisa menjadi pilihan untuk memperpanjang usia kendaraan. Kenapa? Memperpanjang usia kendaraan. Ya, Oke, karena ada umurnya ya. jadi kalau misalnya standar samping dengan standar tengah, prefernya untuk menyimpan motor dalam hal durasi yang lama, misalnya lebih dari sehari, 2 hari, 3 hari nggak pernah kepake, Ditinggal mudik gitu ya misalkan ditinggal ya. mudik misalnya. Nah, itu sebaiknya di standar tengah supaya apa? Komponen-komponennya, misalnya kayak roda, ban itu tidak terlalu terkena beban yang lama. Kalau misalnya bedanya gini, kalau di standar samping posisinya kan miring nih, ya miring. Nah, sebenarnya pada saat posisi miring itu, misalnya kita yang paling gampang ngelihat adalah posisi ban jadinya kenanya sebelah, dia tertekan sebelah. Maksud Depannya saya juga itu tadi. Nah, itu juga yang membuat kemudian bannya ini jadi nanti kalau ditinggal lama dia gepeng sebelah seperti itu. Terus juga di daerah-daerah yang lain gitu ya. Nah, paling aman itu adalah paling bisa memperpanjang usianya yaitu di standar tengah sehingga roda belakangnya ngambang, roda depannya juga bebannya tidak terlalu berat karena dia titik beratnya ditumpu oleh standar tengah. Oke. Jadi seperti itu. Kalau standar tengah nih ada beberapa orang yang membelokkan stangnya ke samping kanan ataupun ke samping kiri atau malah lurus Mas ini. Nah, ini ada beberapa ya. Kalau anjurannya sih miringinnya ke kiri, ya, dimiringin ke kiri. Kenapa gitu ya? Jadi andai dari belakang ini kedorong atau kesenggol tidak sengaja, itu kalau dimiringin ke kiri, dia arahnya itu akan jatuh ke kiri. Nah, kalau ke kanan, misalnya ke kanan itu ya pasti dia akan arah ke kanan. Nah, persoalannya adalah ketika ini di pinggir jalan. Wah, Nah, bahaya itu ya. Ketika kesenggol harusnya larinya ke kiri, tambah ke pinggir ini malah tambah ke tengah. Itu bahayanya Bisa seperti membahayakan itu. yang di jalan lagi jalan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada yang dinanyain misalnya, Mas, kalau misalnya di standarin tengah itu miringnya sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah, balik lagi. Kalau memang tempat penyimpanannya itu aman, ya silahkan
stangnya itu diarahkan ke depan saja. Jadi Oke. lurus semua ya, posisi idealnya motor Nah, lurus. amannya ini aman di mana nih? Nah, misalnya tempat penyimpanannya memang di dalam garasi yang terkunci dan aman, tidak mudah orang itu masuk begitu. Oke, Nah, iya kalau iya. misalnya tidak memungkinkan ya tetap diarahkan ke kiri. Mhm. Kalau misalnya dia tempat penyimpanannya temboknya di sebelah kanan, berarti diarahkan ke kanan nggak apa-apa. Kalau Mhm. temboknya sebelah kiri, arahkan ke kiri. Jadi fungsinya dia akan ketika tidak sengaja kesenggol, dia akan lebih aman jatuhnya. Jadi Nah, seperti itu. untuk kunci stang, nah ini Hmm. akan lebih amannya ini belok ke kiri atau ke kanan terkait dengan pembobolan ini kan sekarang lagi marak sekali nih untuk maling, mencuri dan sebagainya. Nah, kalau itu sih sebenarnya ini kepercayaan sih sebenarnya. Kepercayaan. Oke. Kepercayaan katanya lebih aman kalau yang ke sebelah kanan. Sebenarnya Heeh. kalau saya sendiri bukan kepercayaan sih. Lebih tepatnya ini membuat orang itu menunda atau membatalkan maling tadi untuk melakukan aksinya gitu. Oke. Nah, ceritanya lengkap seperti apa? Jadi sebenarnya kata-kata membobol itu kan perlu energi besar. Terus Mhm. kemudian butuh waktu. Oke. Nah, sebenarnya yang dibobol itu kan kuncinya letaknya di sebelah kanan. Mhm. Nah, karena dia membobol itu perlu energi besar sehingga dia butuh ruang yang cukup untuk melakukan aksinya itu. Nah, kalau stangnya diarahkan ke sebelah kanan, maka dari arah stang itu atau stangnya itu akan menutupi atau mengurangi gerak dari si pembobol itu. Jadi Oke. makin lama. Jadi yang si bobol yang mau membobol ini jadi agak menunda niatnya lah, paling tidak akhirnya membatalkan, ya agak susah nih padahal Agak waktunya susah. terbatas. Nah, Oke. kayak Jadi gitu. ini bukan tutorial untuk menjadi maling gitu ya, Mas? Enggak. Oke, jadi otomatis kalau kondisi seperti ini, kondisi misal ditinggal mudik kayak gitu ya, akan lebih amannya dari gangguan maling ini diarahkan ke Ke kanan. kanan. Tapi kalau di pinggir jalan enaknya dibelokin ke Kiri, kiri ya. ya. Oke. Jadi seperti Terus itu. kalau ditinggal lama lagi, kalau posisinya benar-benar aman, semua garasi ini tertutup rapi, tertutup rapat, tidak bisa orang masuk dan juga ada kunci tambahan di misalkan di apa itu Boleh. Mas yang rem di bawah itu? Ya, kunci Piringan cakram ya. Nah, itu ya, kunci cakram itu akan lebih baiknya lurus gitu ya. lurus. Nah, oke. Nah, itu tadi untuk nurunin sepeda motor nih, Mas. Nah, sekarang kalau naikin. Nah, kalau naikin sendiri sebenarnya fokusnya adalah keseimbangan. Jadi fokusnya adalah bagaimana motor ini kondisinya seimbang dulu sebelum standar tengahnya itu menjadi tumpuan akhir dari motor itu. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya nanti dari video kita bisa ngelihat ya. Jadi yang pertama yang perlu difokusin adalah bagaimana motor itu stabil di tempatnya. Itu dulu. Jadi artinya berarti permukaannya harus rata dan tidak boleh licin dan kemudian juga space-nya atau ruangannya itu cukup untuk melakukan gerakan untuk menaikkan motor ke standar tengah. Oke, jadi kalau mau standarin tengah usahakan di bawah itu rata gitu ya Mas ya. Kalau memang tidak rata silahkan gunakan alat yang rata supaya menjadi pijakan si standar tengah gitu ya Mas ya. Nah, oke akan lebih jelasnya lagi Mas Oke. Gimana kalau teman-teman kita kasih video supaya teman-teman juga lebih paham lagi untuk bagaimana visualnya tentang naik dan turun sepeda motor. Oke Mas Oke, let's go kita setel videonya. Ya, jadi di videonya kita bisa lihat ya ini awalnya adalah untuk menurunkan. Nah, jadi kalau dilihat tadi ada gerakan mengayun. Oke, mengayun. Jadi sebelum standar tengahnya ini dilepas gitu ya, itu tangan kanan jemari itu harusnya bersiap di tuas rem depan. Oke. Semua jarinya atau beberapa jari saja? Semua jari sih. Semua benernya. jari, 4 jari ya, 4 yang jari. ibu jari ini menggenggam grip stangnya ya. Jadi nyantol ke stangnya itu. Nah, posisinya sebenarnya fungsinya itu untuk berjaga-jaga untuk menghentikan kendaraan akibat tadi didorong supaya nggak bablas gitu ya. Jadi bersiap-siap stang. Terus kemudian juga tadi kalau diperhatikan ada gerakan mengayun. Nah gerakan yang tadi yang pengen saya tanyakan nih Mas. Gerakan mengayun itu sebenarnya gerakan membantu memperoleh momentum supaya kita lebih ringan untuk mendorong motor. Sebenarnya itu sih kalau kita lihat. Intinya mempermudah dan memperingan gitu ya. Nah ini kalau kemudian yang menaikkan kendaraan di atas standar tengah ya. Jadi nah ini kaki kanannya ini sebagai sandaran kayak sebagai sandaran si motor ini Mas.
Ya, sebetulnya kalau kita lihat karena ada dari belakang ya, ini sebenarnya tangan ini di belakang hanya mau mempertegas bahwasanya yang penting keseimbangan motor itu sudah didapatkan dulu. Jadi standar tengahnya turun, dia udah bisa rata dengan tanah dan bisa menopang kendaraan ini tidak goyang ke kanan dan ke kiri, itu menggunakan standar tengah. Berarti dia udah mendapatkan keseimbangan. Nah, yang penting simbang dulu nih keseimbangan. Nah, tangan ke belakang itu sebenarnya nggak perlu diikutin tangan harus ke belakang ya, karena itu cuman supaya video ini bisa mempertegas saja fokus-fokusnya seperti apa gitu ya. Nah, terus kemudian, nah di sini ketika ingin mengungkit gitu ya, mengungkit motor menjadi ke atas standar tengah, itu menggunakan bobot tubuh. Sehingga kelihatan nanti seluruh bobot tubuhnya itu akan ditumpu di kaki kanan dan akan dilanjutkan ke standar tengah ya? Standar tengah. Tengah. Nah, jadi seperti itu. Jadi gerakannya bukan kita menarik sepeda motor dengan stang itu dengan kedua tangan kita ya Mas ya, tapi diungkit dengan kaki ya, supaya lebih ringan dan juga tidak akan mengenai atau cedera otot gitu ya di bagian punggung gitu ya Mas ya. Oke. Jadi nggak ditarik ya motornya, tapi sebenarnya ditekan. Jadi yang ditekan itu adalah standar tengahnya ditekan. Jadi situ ada lengannya seperti diungkit, itu akan mempermudah gitu ya. Nah, ini kita coba lihat lagi, ini yang lebih kecil motornya, Matic. Nah, ini melepaskan, kemudian pada saat, nah ini ada beberapa Matic yang memang titik beratnya agak rendah sehingga dia harus posisi stabilnya itu harus dibantu ditahan menggunakan dengkul nih misalnya nih, ini dibantu dengan dengkul kan. Yang penting adalah fokusnya motor tuh harus seimbang dulu, stabil dulu, dia bisa berdiri di atas dua kakinya standar tengah itu. Ya berarti kalau sudah seimbang otomatis motor itu bisa berdiri tegak gitu ya Mas ya, sehingga kalau diungkit itu nanti kemungkinan untuk terjatuh ke kanan ataupun ke kiri itu tidak ada gitu ya, hampir tidak ada. Nggak ada, jadi seperti itu. Nah, ini kita coba lihat lagi, sekali lagi tayangannya. Ya, jadi gerakannya nggak harus kayak gitu ya, yang penting fokus-fokusnya tahu ya keseimbangannya, terus kemudian letak bobot tubuhnya kemana. Nah ini, kalau ini anjurannya memang dibelokin ke kiri. Nah ini yang bebek gitu ya. Nah itu kan jarinya udah bersiap. Ya, nah kalau udah gini udah siap naik sebenarnya. Nah ini dilanjutkan dengan cara naikin motornya ke standar tengah. Nah seperti itu. Nah oke Mas, kita sudah ada video beberapa tipe sepeda motor ya, dari Matic yang ukuran besar sampai ukuran kecil, terus ada bebek juga. Dan untuk pasar Indonesia ini memproduksi sepeda motornya nggak cuman bebek sama Matic juga, ada motor besar juga atau moge dan sebagainya. Mungkin akan kita kulik di video berikutnya ya Mas ya. Dan ini adalah standar tengah. Mungkin nanti juga akan kita kulik juga untuk standar sampingnya gitu ya Mas ya. Standar sampingnya nah oke teman-teman, ini adalah pembahasan kami atau obrolan kami tentang naik dan turunnya sepeda motor. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tonton terus video-video kita berikutnya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.